Sebenarnya kita membuat analisa untuk mengetahui, mengidentifikasi apakah ada tantangan, dan kemudian apakah ada peluang, kesempatan, begitu. Nah, informasi eksternal dan juga internal seperti itu penting untuk pengembangan organisasi. Kita tahu organisasi itu dinamis. Organisasi selalu menghadapi perubahan-perubahan. Perubahan itu selalu terjadi. Dalam memimpin organisasi kita harus lihat bahwa perubahan itu sesuatu yang pasti terjadi. Tapi kapan waktunya, bagaimana perubahan terjadi itu kita sulit untuk mengidentifikasi waktunya. Tapi itu pasti. Dan karena itu organisasi terus fleksibel, dinamis. Jadi analisis internal, eksternal itu bisa dilakukan. Dan ini fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu harus dikembangkan ke sana, diarahkan ke sana. Nah, itu yang lalu membuat organisasi ini kemarin seperti Peter Drucker bilang, manajemen itu salah satu sumber daya penting bagi organisasi. Salah satu, karena ada sumber daya banyak, ada asetnya, ada keuangannya, ada manusianya. Manajemen itu menjadi salah satu fungsi, dan salah satu dari sekian fungsi itu. Nah, itu penting. Jadi dia mengambil kesimpulan seperti kemarin saya jelaskan itu, karena fungsi manajemen itu tidak jalan, kita banyak hal kita tidak mencapai tujuan organisasi itu secara maksimal. Banyak hal kita kerja tidak efisien, tidak efektif. Jadi kita tidak mencapai hasil yang maksimal itu. Manajemen itu tidak jalan, fungsi manajemen itu tidak jalan, sehingga yang mengangkat lagi ada wilayah tertentu di negara tertentu, walaupun kaya, tapi tingkat kemiskinan masyarakatnya juga cukup tinggi. Walaupun kaya kita memiliki sumber daya yang cukup besar, potensial, tapi itu tidak dikelola dengan baik, secara maksimal. Itu bagian dari manajemen yang menurut Peter Drucker tidak dilaksanakan. Dia di dunia barat di sana itu sudah hal yang wajib, sudah berjalan seperti itu SOP-nya. Tapi manajemen itu diabaikan oleh negara-negara ketiga. Ketiga seperti kita ini mengabaikan itu, sehingga banyak masalah yang kita hadapi. Karena manajemennya itu tidak diimplementasikan yang baik, ya. Jadi kalau begitu memang bergeser fungsi manajemen itu. Tidak hanya fungsi waktu itu, tapi bergeser ke fungsi sebagai prime mover, sebagai trigger, lalu dia dinamis, melakukan evaluasi, analisis secara kontinu, analisis internal maupun eksternal. Nah, itu membantu untuk keputusan-keputusan dibuat oleh organisasi, menyesuaikan diri dengan perkembangan dan juga perubahan yang terjadi. Seperti itu. Nah, karena penting itu, lalu saya ulangi lagi, Peter Drucker itu manajemen ini dia mengatakan itu, nah, salah satu sumber daya penting. Ya, karena dia sebagai prime mover, sebagai pengendali itu, lalu Peter Drucker itu mengungkapkan lagi bahwa manajemen itu the brain of the organization, otak dari organisasi. Manajemen itu otak dari organisasi.
Jadi kalau kita lihat organisasi itu kerja tidak efisien, hidup ada organisasinya tapi tidak bekerja, hidup tidak jalan, mati juga tidak, tapi seperti itu saja. Jadi itu artinya manajemennya tidak jalan. Oke, ini sebagai manajemen sebagai otak, brain of the organization. Dicontohkan juga dengan otak bagi manusia ya. Manusia otaknya mati ya kita mati. Hubungin. Oke, karena itu dalam kehidupan organisasi manajemen ini menjadi sentral itu. The brain of the organization. Otak dari organisasi. Manajemen menggerakkan seluruh aktivitas organisasi itu. Oke, membuat penggunaan resource itu dilakukan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan itu. Tanpa manajemen, aset yang dimiliki itu ya seperti itu saja. Kita miliki aset luar biasa tapi tidak bisa produktif. Karena kita tidak mengelola itu dengan baik. Itu tugas yang dilakukan oleh manajemen. Ya, kemarin di Singapura mereka tanya saya dengan itu. Kaya Papua itu, lalu otsus lagi uang banyak, tapi kenapa begitu? Tinggal miskinan tetap tinggi. Oke. Ada di ranking 35 dari 35 provinsi itu. Oke. Jadi kalau begini kita tidak bisa bicara lain. Ini soal manajemen. Kita tambah kepemimpinan lagi. Saya sebut itu kepemimpinan dan manajemen. Oke. Nanti kita akan kuliah nanti ini ada teori. Kita bicara soal teori manajemen ini ada tiga paham sebenarnya. Yang bicara soal teori yang mendasar sekali, teori awalnya itu bicara soal manajemen ini berkaitan dengan what we are going to do, apa yang kita lakukan. Manajemen itu memberitahu, tell what we are going to do, dan how we do that. Bagaimana melakukan itu. Jadi kita bicara, saya pengantar manajemen, saya bicara soal itu, how, what, and how. Apa yang kita kerjakan dan bagaimana mengerjakan itu. Nah, nanti ke teori, jadi teori yang pertama tuh lebih banyak mengarah ke situ. Teori kedua berbicara mengenai operasional manajemen. Nah, operasional manajemen ini nanti kita lihat dari tidak hanya kita memanage orang dalam organisasi, manajemennya tidak bicara soal manajemen people-nya, tapi juga berkaitan dengan masalah ekonomi, masalah sumber daya, oke, efisien, efektif, kerjanya itu seperti apa. Itu teori manajemen yang kedua, itu bicara soal itu. Berarti yang ketiga berkaitan dengan ini, leadership dan manager. Oke, ini bisa dipahami juga karena kadang-kadang fungsi itu dalam organisasi itu dijalankan bersamaan. Orang tertentu berfungsi melaksanakan tugas sebagai leader, tapi juga dia sebagai manajer dan juga sebagai administrator di situ. Oke, jadi ini ada kombinasi yang seperti itu ya kita perlu pahami. Jadi nanti dalam kuliah.
Di teori manajemen lanjutan itu kita melihat bagaimana pembahasan-pembahasan seperti itu. Oke, ada banyak pandangan manajemen, teori-teori manajemen yang bicara soal ini. Bagaimana melihat orang, bagaimana organisasi itu men-treat manusia itu seperti apa, manage orang itu seperti apa. Itu pandangan, banyak pandangan yang berbeda-beda. Ya, itu nanti kita diskusi di teori manajemen lanjutannya waktu kuliah. Oke. Ya, misalnya Frederick William Taylor itu orang bilang dia melihat manusia itu, manage manusia itu sebagai robot. Oke. Karena dia ini orang teknik, orang industri. Yang bekerja itu, industri itu kan bekerja, ya, sudah flow-nya, siklusnya itu seperti itu. Orang disuruh kerja seperti itu, kalau terlambat juga itu akan terganggu yang lain. Jadi, kalau mereka itu bekerja, ya, penuh waktu dan segala macam itu, jadi orang bilang Taylor ini tidak menjadikan melihat manusia itu sebagai memanusiakan manusia, manusiawi. Jadi itu sebagai robot. Nanti ada pendapat di ahli manajemen yang lain lagi yang mendorong itu ke atas lagi, ini manusia ini menjadi penting. Oke. Jadi ada kelompok teori yang meninggalkan orang, itu downsizing, itu fungsi manusia. Fungsi-fungsi manusia itu dikerdilkan. Kemudian ada pandangan ahli manajemen lain yang mencoba mengembangkan itu lagi mengenai human relation. Oke. Hubungan manusia itu menjadi penting kalau dibicarakan. Nah, itu nanti meningkat sampai ke bicara soal motivasi, soal penyelesaian konflik yang baik, supaya seperti apa itu dilakukan. Ini kita lihat yang dasar dulu seperti kemarin, dan hari ini Pak Raker itu saya senang dia karena dia orang bicara praktek, tapi itu teori, tapi itu prakteknya itu dilaksanakan, dikerjakan. Saya sampaikan kemarin, saya nanti manajemen bioetik, salah satu topik yang kita bahas juga begitu, manajemen bioetik ini manajemen by tujuan. Manajemen by tujuan ini dia lakukan teorinya itu, tapi juga dia backup dengan bagaimana supaya tujuan itu bisa tercapai dengan baik, dengan cepat. Itu lalu merilis apa yang kita sebut dengan SMART itu, untuk membantu dalam praktek. Nah, MBO ini dia bilang, kita ambil contoh saja pohon. Kalau ada satu pohon, kita lihat pohon itu berdiri di situ, kita bayangkan di kepala ini, di pohon itu ada papan, ada balok 510, ada balok tiang apa. Pokoknya itu macam-macam ada di dalam kayu itu, dalam pohon itu. Bahwa nanti pohon itu hasilnya itu seperti itu. Okay? Manajemen bioetik, baik tujuan. Nah, diharapkan semua orang yang bekerja di organisasi itu harus melihat itu. Kalau yang dikerjakan ini tujuannya sudah disepakati, arahnya itu tujuan itu harus diselesaikan seperti apa. Nah, itu tidak terakhir. Yang begini juga bagaimana pendekatan dengan manusia. Okay? Kita bicara manajemen ini, kita bicara mengenai manage orang. Manage orang untuk bekerja dalam organisasi. Jadi, tadi itu
Manajer itu juga bisa jadi pemimpin, leader dia. Oke? Tapi leader mungkin tidak jadi manajer. Pemimpin, leader itu di signing di proof dengan, karena bisa informal bisa formal. Dan manajer itu orang bilang lead by book. Lead by book. Dia memimpin berdasarkan SOP yang tegas. Karena dia manajer, jadi dia membawa pegawai yang itu sudah itu frontline operasional. Jadi dia harus orang harus mencapai hasil lah dia. Nah, nah maksud Peter Drucker bicara ini adalah supaya organisasi itu bekerja efisien dan efektif. Tujuannya begitu, bekerja mencapai tujuannya, tapi tujuan itu dicapai dengan efisien dan efektif. Bukan high cost, bukan pemborosan, dan sebagainya. Oke, perencanaan yang dibuat, pengorganisasian, pendelegasian, kontrol yang dibuat, itu dilakukan dalam rangka memastikan bahwa tujuan itu dicapai secara efisien dan efektif. Oke, ada tujuan yang bisa dicapai, tapi itu tidak efisien, juga bisa tidak efektif. Di organisasi kita tahu di mana-mana. Oke, itu pasti ada yang mencapai tujuannya dengan baik, tapi dari sisi biaya mungkin terlalu besar dan sebagainya. Atau ini biaya besar, tapi tujuannya tidak terlalu meyakinkan. Oke. Jadi ini ahli manajemen ini bicaranya itu mengarah ke itu. Bagaimana kita mengelola organisasi bekerja mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Nah, orang seperti George, jadi nanti ini definisi manajemen berapa, ini nanti kalau saya kirim nanti baca saja supaya. Nah, George ini dia bilang begini, ineffective management itu memotong akar ekonomi satu organisasi. Ineffective management cuts at the very roots of economy of an organization. Manajemen yang tidak efektif itu memotong akar pertumbuhan sebenarnya ini. Akar ekonomi dari organisasi. Kita tahu ekonomi ini pertumbuhan. Jadi kalau akarnya itu dipotong, mati, organisasi mati. Oke. Jadi dia bilang, kalau kita memimpin organisasi itu tidak efektif, semua yang kita lakukan itu tidak efektif. Itu sama dengan kita memotong akar dari pertumbuhan organisasi itu. Ini brain tadi. Organisasi itu otak dari organisasi. Manajemen itu otak dari organisasi. Jadi kalau manajemen tidak berfungsi, itu sama dengan kita membunuh organisasi itu. Organisasi hidup, tapi itu tidak, performance-nya tidak kurang bagus. Kinerjanya tidak baik. Tidak jalan. Kenapa kinerjanya tidak bagus? Tidak jalan? Ini fungsi-fungsi manajemen itu tidak dilaksanakan dengan baik oleh seorang pemimpin, seorang leader. Oke. Fungsi-fungsi manajemen itu apa? Itu perencanaan tadi. Oke. Merencanakan, mengorganisasikan, mengorganisir itu. Mengorganisir, proses perencanaan itu kan panjang juga. Proses perencanaan itu tidak hanya begitu, tapi ini harus
dilakukan yang baik, melibatkan banyak orang, melibatkan orang di kantor itu. Nanti dibicarakan kenapa harus melibatkan orang dalam perencanaan itu. Karena mereka tahu tujuannya seperti apa, perencanaan kegiatan itu sebenarnya untuk apa. Mereka tahu juga supaya mereka terlibat dalam eksekusinya, dalam pelaksanaannya. Mereka tidak tahu sama sekali nanti bagaimana mereka kerja itu. Proses perencanaan yang baik itu mesti melibatkan staf. Banyak staf terlibat. Oke. Ini kadang-kadang yang terjadi di dunia organisasi kita ini, publik terutama pemerintah ini, proses-proses ini tidak dilakukan yang baik. Oke. Nah, kita bilang saja dokumen-dokumen seperti PJMN, PJMD, dan segala macam itu karena kesibukan orang di kantor itu, mereka tidak susun barang itu minta ke bengkel-bengkelnya itu. Ada bengkel di Surabaya, bengkel di Jakarta, bengkel di Makassar. Bengkel itu tempat memproduksi itu, dokumen-dokumen itu. Tinggal bawa nama lambang daerah dan nama semua kasih ke sana, mereka bikin jadi. Diambil lagi. Nah, ini salah satu kelemahan dari new public management yang dikembangkan berkaitan dengan ini, karena semacam itu pemerintah adopsi, pemerintah membuat menjadi undang-undang, peraturan mewajibkan pemerintah daerah misalnya untuk harus menyusun dokumen-dokumen itu semua. Ini juga dikaitkan dengan anggaran. Sehingga itu penyusunannya itu mungkin tidak melalui prosedur yang baik, proses yang baik. Itu diminta konsultan tertentu, orang itu seperti tadi, bengkel-bengkel itu menyusun barang itu, mungkin jadi kita bawa, ini kita punya sudah jadi ini. Nah, ini juga ada realisasi anggarannya seperti apa dari Jakarta, gitu kita. Yang begini, lalu staf di kantor mungkin tidak mengerti. Yang melaksanakan kan orang di kantor ini. Oke? Mereka tidak tahu itu, tidak pernah baca dokumen itu. Lalu bagaimana mereka kerja? Kecuali pimpinan itu orang yang smart, dokumennya sudah jadi, disosialisasikan. Orang lain susun tidak apa, tapi disosialisasikan untuk staf. Itu mungkin bisa pada keterlibatan itu. Tapi banyak yang tidak memakai itu. Itu sebabnya banyak dokumen-dokumen perencanaan seperti itu, dokumen RPJMD, PJMN, dan segala macam itu tidak dipakai di dalam pelaksanaan kegiatan itu. Di dalam eksekusi kegiatan proyek apa di kantor itu tidak dipakai dokumen itu. Nah, itu mungkin juga kita bisa membuat analisis jauh lagi, itu mungkin indikasi dari ini sudah dari ini bertahun-tahun ini membuat perencanaan terus dan menyelesaikan masalah. Kenapa kok ini tidak turun-turun, kemiskinan tidak turun-turun? Ini baru perencanaan setiap tahun yang kita buat untuk bekerja ini untuk apa sebenarnya, kita menyelesaikan apa? Oke, IPM di Papua yang misalnya khusus di Papua ini merayap. Ini lalu yang kita rencanakan setiap tahun dengan anggaran itu kita bikin apa? Jadi kemungkinan itu kita perkirakan seperti itu. Dokumen-dokumen perencanaan ini tidak dibuat dengan baik, rencananya tidak dilakukan dengan baik, tidak melibatkan semua staf di situ. Mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti, tidak kerja seperti itu. Proses perencanaan harus dilakukan dengan baik. Terus koordinasi, mengkoordinasikan kegiatan itu. Ini koordinasi ini penting, toh. Siapa kerja apa, jelas. Oke. Siapa kerja apa, siapa melapor ke siapa, oke. Siapa mempertanggungjawabkan ke siapa, ini yang mesti dibikin jelas. Struktur organisasinya itu harus menjamin itu.
Nah, kalau itu bisa dilakukan baik, nah itu organisasi itu dia bekerja baik, itu efisien, apa efektif itu kerja itu. Oke. Artinya semua fungsi manajemen itu jalan dengan baik, darahnya mengalir. Fungsi tubuh itu berjalan dengan baik, darah itu mengalir. Kalau darah mengalir, orang hidup, ada kehidupan. Ya, tidak. Jadi sederhana saja kita bawa ke situ. Ya, untuk itu kita butuh orang dengan skill dan kemampuan dan kapasitas yang tinggi untuk bisa ya, manage itu. Oke. Nah, seperti itu. Jadi manajemen itu the brain of the organization. Saya sampaikan tadi arahnya itu bagaimana organisasi bekerja efisien dan efektif. Oke. Nah, Peter Drucker itu dia bilang uh, efisien. Ini menurut Drucker. Dan ini yang melahirkan teori MBO-nya itu. Oke. Manajemen bioobjektif itu. Mengerjakan sesuatu secara benar. Itu efisien. Do the right things. Oke. Input output. Oke. Upaya minimalisasi sumber daya, biaya, dan sebagainya. Itu efisien. Kita kerja efisien. Okay? Efisien. Do the right things. Ya. Do things right. Kita mengerjakan sesuatu secara benar. Menurut SOP-nya. Okay? Kalau manajer, itu dia do things right. Yang memerintahkan staffnya, kita kerja sesuai dengan SOP. Kita lakukan itu dengan baik. Ini do things right. Nah, kita sekarang sudah tahu ya, semua kita kenal itu perkembangan sekarang berkaitan dengan do things right ini mengerjakan sesuatu secara benar itu efisien toh, pemeriksaan BPK segala macam itu hasilnya OTP hasilnya segala macam itu karena memang kita kerja efisien menurut perencanaan yang dibuat. Oke, SOP-nya seperti itu kita kerjakan seperti itu selesai. Oke. Tapi hasilnya seperti apa? Menurut Peter Drucker ini dipertanyakan lagi. Dampaknya itu seperti apa? Makanya kalau ditambah analisis lagi sekarang orang bicara soal input, output, outcomes, ya, benefit, segala macam itu. Nah, kerjanya selesai, tapi bagaimana ini? Ini WTP. WTP itu dia orang bekerja sesuai dengan yang direncanakan dan itu benar, dilakukan dengan baik. Ya kalau memang itu kerja benar, mestinya kan ada dampak loh, ada dampak, ada penurunan angka kemiskinan, ada peningkatan PM apa seperti itu. Rasio-rasio untuk mengukur itu bisa bisa berubah, bisa berkembang, meningkat atau menurun. Nah, ini tidak, ini sebenarnya begitu. Jadi ini teorinya Peter Drucker ini dia bicara ini betul-betul ini. Nanti terjadi di lapangan tempat kerja kita. Nah, lalu Peter bilang bukan hanya efisien tapi juga efektif. Efektif. Mengerjakan sesuatu yang benar. Do the right things. Do the right things. Untuk mencapai tujuan itu. Nah, manajemen berkepentingan kita melihat hal-hal seperti ini.
mengatur itu perencanaan yang benar, kita mengorganisir itu yang benar, lalu mengerjakan juga yang benar, supaya kita sampai ke apa yang disampaikan Raja ini. We do the right things. Artinya itu kita mengerjakan sesuatu yang benar, bukan mengerjakan sesuatu dengan benar. Jadi we do things right, mengerjakan sesuatu secara benar. Ini kita mengerjakan sesuatu yang benar. Artinya yang benar ini itu tepat, itu efektif. Proyek yang dikerjakan itu efektif. Oke, ada dampaknya, ada manfaatnya. Seperti itu. Nah, jadi kalau masyarakat teori-teori ini kita bawa ke lapangan, kita di Papua sekarang ini banyak banyak itu terbukti ya begitu. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan, direncanakan, dikerjakan dari sisi efisien itu sudah tercapai, tapi dari sisi efektivitasnya tidak. Oke, dampaknya itu tidak jelas. Ada juga yang useless. Uangnya sudah dikeluarkan, digunakan, tapi yang dikerjakan itu tidak ada manfaatnya. Useless namanya. Kalau kita ke Arso, itu ada dekat pos tentara yang di Tamisan itu ada satu pasar yang megah sekali. Dibangun, kalau dari sini ke sana itu sebelah kiri. Mungkin itu 1 miliar. Kalau proyek dikasih 1,5 miliar, ya. Di pasar itu kan lalu tidak dipakai sama sekali. Rumput-rumput naik, tutup itu. Nah, yang begitu banyak di mana-mana Papua ini. Kalau orang komplain, otonomi khusus tidak berhasil. Otonomi khusus tidak berhasil. Yang bikin tidak berhasil itu siapa? Begitu. Itu kalau teori-teori ini masuk ini tarik begitu. Ini perencanaan kita yang tidak jalan betul. Jadi, ini public management itu mengatakan yang itu kan sudah diimplementasikan di pemerintahan ini. Bicara bahwa untuk buat perencanaan satu kegiatan di daerah tertentu harus dengar masyarakat. Ada survei-survei yang dibuat, penelitian-penelitian kecil dibuat untuk menjaring itu aspirasi masyarakat, maunya apa, segala macam, begitu. Tapi yang terjadi ini kan kita buat perencanaan di belakang meja ini. Pasar tidak dipakai, mungkin masyarakat situ butuh lain barang lain. Dan pasar model itu. Jadi banyak hal yang ikut pengaruh dalam proses-proses seperti itu. Yang membuat sesuatu tidak efisien, tidak efektif. Dan itu terakhir itu manajemennya tidak berfungsi. Brainnya tidak jalan, otaknya tidak jalan. Oke, seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu komentar lagi kita lihat ya. Nah, kemudian karena itu lalu kita terakhir bicara lagi. No management, no organization. Tidak ada manajemen, tidak ada organisasi. Bayangkan, itu jadi itu dalam itu filosofinya. Organisasi itu kan tempat berkumpulnya manusia-manusia, orang-orang lebih dari 1-2 orang, banyak orang berkumpul bersama-sama di situ. Oke,
bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sudah disepakati bersama juga. Organisasi itu adalah kumpulan dari sejumlah orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sudah disepakati bersama. Orang-orang itu datang dengan latar belakang yang berbeda-beda, background-nya macam-macam. Ini orang kumpul sama-sama dalam satu wadah. Itu potensi konfliknya itu tinggi, bisa terjadi benturan-benturan tadi, budaya, karakter itu, keyakinan itu. Hal-hal ini memerlukan manajemen yang kuat untuk bisa mengelola itu untuk bisa membuat organisasi itu bekerja mencapai hasil yang maksimal. Capaian itu mesti efisien dan efektif. Dan itu fungsi dari manajemen melakukan itu. Nah, ini Peter Drucker ini no management, no organization. Tidak ada manajemen, tidak ada organisasi. Karena organisasi ya itu kan hubungan orang-orang, bagaimana membagi tugas, bagaimana membagi pekerjaan, bagaimana mengawasi, bagaimana mengevaluasi, bagaimana menilai hasil, itu semua manajemen. Hal yang harus dikerjakan oleh manajemen itu. Jadi Peter Drucker bilang begitu. Oke, sampai di sini kita lihat pentingnya manajemen ini. Ahli-ahli manajemen yang modern seperti Peter Drucker ini, dua short story itu mereka bicara soal ini, pentingnya manajemen dalam organisasi. Kita orang manajemen mengklaim itu. Selalu saya pesan di mahasiswa yang kita luluskan, baik itu di S2, S3, kita ada di satu organisasi dan kalau terjadi masalah dalam tugas kerja tanggung jawab pengelola itu, kita orangnya yang harus tampil untuk memberi solusi seperti apa, memberi pemikiran seperti apa. Oke, kita bisa membuat analisis lalu mengevaluasi itu, menyampaikan saran pendapat ke kepala pimpinan. Ini kita lihat pegawai motivasinya rendah. Ini kenapa? Motivasi pegawai di kantor kita itu motivasinya rendah sekali. Itu pertanyaan. Kita bisa buat untuk membuat berikan saran masukan ke yaitu pimpinan. Kita paham. Nanti kalau bicara motivasi lagi, misalnya pegawai kenapa tidak termotivasi? Kenapa pegawai di kantor ini tidak kerja maksimal? Ini kaitkan dengan motivasi. Kita bicara soal motivasi internal, eksternal. Oke? Motivasi itu datang dari dua sisi. Pegawai itu sendiri dan juga dari organisasi, dari kantor, dari manajemen. Tapi selalu orang salahkan, ini kebijakannya salah, keputusannya salah. Kita orang manajemen mesti tahu bahwa itu bukan hanya soal pemimpinnya, soal ini juga soal pegawainya. Yang kita harus cek. Ya, demotivasi pegawai itu kenapa? Ya, ini mesti cek itu lalu kita berikan solusi yang tepat. Ya, seperti itu. Nah, jadi kerja efisien, kerja efektif itu
tergantung ke bagaimana manajemen di organisasi itu. Oke. Nah, efisien efektif tadi kita menghasilkan sesuatu tujuan adalah bermanfaat. Oke, memberi manfaat. Jadi we do the right things, mengerjakan sesuatu yang benar. Kerja itu selesai orang menggunakan, memanfaatkan itu, memakai itu efektif menurut terakhir ya. Do the right thing. Daripada buat perencanaan lalu akhirnya kerja sesuatu yang tidak benar, ya. Sesuatu yang kita selesaikan tepat waktu baik tapi tidak memberi dampak sama sekali, itu kasihan toh anggarannya itu. Nah, itu. Jadi dengan penjelasan seperti ini, kesimpulan kita bahwa manajemen itu adalah framework dan gerak utama dari organisasi untuk mencapai tujuannya, dan juga terakhir menyampaikan bahwa itu adalah brain dari organization, otak dari organisasi, ya. Dan juga kalau melihat fungsinya itu tadi, no management, no organization. Begitu. Kalau ada grievance di organisasi, di kantor, di mana saja, tempat kerja, di luar organisasi. Kalau terjadi grievance itu orang menggerutu, orang gosip-gosip, orang bicara apa saja, itu grievance namanya. Itu terjadi karena itu soal manajemen yang tidak jalan itu. Manajemen yang tidak jalan. Jadi itu menjadi perhatian bagi diskusikan. Itu pembicaraan berkaitan dengan peran dari manajemen ini. Nanti teori-teori yang berkaitan dengan itu yang mungkin beberapa kali kita akan bicara di kuliah teori manajemen lanjutan. Bahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Malam. Ya, Pak. Silakan. Ya. 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 Itu benar itu. Kalau tadi saya sebut teori yang ketiga nih. Kalau pertama tadi bicara soal manajemen. Kita bicara manajemen, tell what we do and how we do it. Kedua tadi bicara mengenai tidak hanya manage people, tapi juga manage resource. Nanti baru yang ketiga tadi saya sampaikan bicara soal kombinasi leader dan
manajemen, oke, dan administrator itu, oke, leader, manager, administrator. Jadi memang style dari manajemen yang dikembangkan itu tergantung dari pemimpin itu, leader itu. Oke. Stylenya itu seperti apa? Kalau orang ini konservatif ini memang kita bisa bilang itu bisa sedikit otoriter juga, tapi di dunia mana yang sekarang orang bicara soal tidak ada perubahan misalnya, humanity change itu selalu terjadi, perubahan itu selalu terjadi, dan karena itu mesti berpikir agak broad mind, berpikir besar. Karena kalau kita konservatif ini itu mempengaruhi style kita dalam memimpin itu. Oke, aku macam itu ini bisa bisa membuat organisasi itu tidak efektif, tidak efektif. Jadi ada style yang orang bicara soal people orientation atau goals atau result atau hasil, orientasi hasil atau orientasi orang. Nah, kalau orang orientasi hasil itu kemungkinan itu juga orang konservatif yang tidak mau tahu soal apa itu, jadi yang penting tujuannya harus selesai. Tujuannya harus selesai, harus dicapai. Dengan cara apapun, tujuannya harus dicapai. Dan nanti itu salah satu style juga dari itu pengaruhnya ke masalah manajemen tadi. Ya, kerjaan bisa dikontrol ketat atau dikendalikan sendiri juga bisa. Ya, kita lihat yang terjadi di mana-mana di organisasi di zaman ini. Ya, banyak orang yang kendali pemimpin itu dia merasa dia lebih tahu, merasa dia harus pegang kendali ini semua karena pikiran dia tadi ini orientasinya hasil dulu. Gitu. Jadi style pemimpin ini memang kuat pengaruhnya terhadap keberhasilan manajemen itu. Kita bilang misalnya, wah ini harus terbuka, perencanaannya harus dibuat terbuka, kita semua lihat. Atau pembagian kerjanya harus jelas, harus fair. Jadi kita berharap dengan orang yang konservatif ini juga agak sulit, berat. Berat tadi itu tidak berat juga dari stylenya itu sudah begitu. Jadi intinya style itu orang konservatif itu baru style dia dalam memimpin, dalam manajemen, manage itu. Kalau orang itu konservatif, tapi itu pasti mengarahnya ke kita bilang itu otoriter bisa juga, atau ya begitu, atau style-style lain yang bisa bisa berkembang juga seperti itu. Orang sekarang bicara soal transformational leadership yang itu luar biasa. Kalau yang begitu kita berharap yang pemimpin konservatif ini yang berat tidak. Gitu. Jadi saya setuju. Ini keberhasilan manajemen juga bergantung di uh, style para pemimpin itu. Leadership style mereka seperti apa? Itu Pak ya. Ya, silakan. Kamu tidak bicara bro. Terima kasih. Silakan kalau ada. Selamat pagi.
Saya izin intervensi kami. Izin, Prof. Ya, silakan. Ya, Ya, memang saya izin itu keadaan yang memang terjadi akhir-akhir ini di tempat kami. Kalau di tempat kami itu kebetulan saya di bagian program, jadi dari perencanaan selalu saya sudah bilang, selalu saya sampaikan sama teman-teman, rekan-rekan, kepala-kepala ruangan kah, bagaimana saja. Silakan ajukan usulan. Nanti kami presentasi, terbuka semua, berapa kebutuhan saudara. Tetap pada saat kami kumpulkan itu kan ada pemimpin juga di situ. Tapi pada saat final, pengambilan keputusan tetap kembali pada direksi. ya, Jadi, apapun yang kita usulkan, nanti pembagian paketnya berapa itu agak sedikit tertutup. Sampai di bagian itu saja. Nanti sampai pengelolaan, sampai kepada hasil pengawasan, tapi tetap staf itu dituntut untuk kerja itu harus profesional gitu. Maksudnya, loh, kok ditunjuk kok ditempatkan di situ harus kerja seperti itu. Karena memang itu bagian situ. Itu agak repot memang saya lihat. Itu keadaan yang memang sedikit kurang pas pemimpin yang model macam begitu. Kalau ketika ada pemeriksaan, kita diperhadapkan dengan pemeriksaan teman-teman dari BPKP atau apa. Oh, itu kok punya tanggung jawab di situ harus seperti begitu, dituntut profesional. ya, Awal tidak terbuka, ada satu hal yang sedikit tersembunyi, mungkin ada A, B, dan C seperti begitu. Itulah keadaan yang kita hadapi. Terima kasih, Prof. betul. Jadi itu tergantung tadi. Jadi saya ada menulis satu catatan kecil buku ini sebagai yang manajemen sebagai otak organisasi itu. Manajemen style ini ada berapa dari gaya manajemen yang kita laksanakan itu. Ya harus sama juga kalau kita bicara leadership. Kayak partisipatif manajemen, kita bicara itu demokratik sama yang partisipatif itu memberi kesempatan seluas-luasnya untuk semua orang ikut memberi pemikiran itu terlibat dalam mengerjakan itu dan lain. Lalu yang kedua ini teori X dan Y. Teori X dan Y itu yang kembangkan ini McGregor. Oke. McGregor bilang manusia ini kita ini ada orang dengan DNA X dan ada yang dengan DNA Y. Jadi sebut teori X, teori Y. Itu ada orang yang pada dasarnya itu suka bekerja, senang bekerja, tinggal diberi motivasi, diarahkan, dan mereka kerja. Itu teori Y. Sementara ada orang dengan DNA X itu orang yang tidak suka bekerja, berusaha menghindar dari pekerjaan itu, tidak mau bertanggung jawab. Nah, orang-orang seperti itu, treatmentnya itu seperti apa? Management style yang kita eh, terapkan seperti apa? Lalu ada lagi eh, teori teori Z. Teori Z ini berkaitan dengan manajemen style juga. Teori Z XY itu McGregor orang Amerika, sedangkan teori Z itu orang Jepang, Ogishu. Dia kembangkan teori Z. Jadi dia bilang tidak hanya teori XY, orang DNA XY itu, tapi masih faktor-faktor lain. Oke, budaya apa semua harus dipertimbangkan dalam melihat orang-orang yang kerja atau tidak itu. Oke, kalau orang-orang itu harus misalnya kerjanya harus di rolling dari waktu ke waktu supaya bisa berpengalaman dengan baik pekerjaan di situ. Di Amerika ini kan di barat sana kita spesialisasi itu menjadi penting. Jadi teori Z ini dikemukakan oleh Gicu, William Gicu itu dia mengungkapkan itu.
tambah lagi teori Z untuk teori XY itu. Itu salah satu dari management style juga. Kemudian ada lagi total quality management, TQM. Itu manajemen style yang dikembangkan dalam total quality management ini juga Jepang ya. Jepang yang mengerjakan ini, melakukan itu. Bagaimana kontrol prosesnya sampai dari awal hingga akhir itu ya. Lalu ada lagi manajemen by walking around. Kita manajemen yang berjalan keliling tempat kerja, mengecek pekerjaan, tanya-tanya pegawai, kerjanya bagaimana, baik tidak seperti itu. Lalu yang lain lagi itu manajemen by objektif. Manajemen berdasarkan tujuan. Ini juga yang terakhir kembangkan itu. Itu menurut terakhir itu prosesnya tidak terlalu penting, tapi hasilnya penting. Dan mengawasi orang untuk bekerja mengarah ke sana, memanage orang. Lalu yang terakhir ini employee empowerment. Nah, employee empowerment ini manajemen style yang sebenarnya memberdayakan orang. Jadi kita empowering orang untuk bisa bekerja sendiri ke depan lain itu itu empowering people ini itu teori yang juga dikembangkan oleh orang yang kemarin di COVID itu. Apa itu? Menciptakan COVID. Lalu semua orang trouble di dunia ini ya. Jadi begitu. Jadi, yang tadi Bapak sampaikan itu sudah betul. Itu begitu. Untuk style tadi. Lalu memang jalan dan ada sesuatu yang disembunyikan. Itu juga sering terjadi. Apakah itu by design pimpinan atau memang itu terbuka. Tapi keinginan kita sebagai organisasi manajemen yang kita lakukan mesti semua orang terlibat. Semua pegawai harus terlibat dalam proses itu supaya mereka terlibat juga untuk menyelesaikan pekerjaan seperti itu. Nah, begitu. Oke, dan ini kembali lagi style manajemen yang dikembangkan masing-masing pemimpin itu. Ini leader itu. Ini bergantung ke leader lain kembali. Oke. Kalau saya jadi pemimpin, saya tahu saya pemimpin itu rumus dasarnya orang yang mencapai sesuatu melalui orang lain. Manajemennya kita bicara soal mengerjakan sesuatu melalui dan bersama-sama dengan orang lain. Dan begitu-begitu kalau kita pegang baik, kita yakini itu bisa. Kita melihat orang itu seperti apa. Kita lihat staff itu seperti apa. Kita treat mereka seperti apa. Dan kerjanya itu harus jalan. Orang seperti tadi, saya lihat manusia itu robot, atau lihat mereka itu yang orang bilang aset penting, atau kita lihat itu orang-orang yang hanya dibayar, digaji, seperti itu, atau bagaimana. Style lagi yang menentukan sebenarnya pandangan seperti itu. Ashraf untuk apa depan? Ashraf. Oke, silakan. Kalau ada lagi, ini pertemuan kita terakhir, nanti kita bertemu lagi di kuliah, nanti mulai masuk kuliah. Itu di
Jadi melanjutkan kalau kita bisa bicara mengenai teori-teori itu. Ini pengantar saja untuk itu. Asbot. Siap, Prof. Bagaimana bisa? Nah, kalau di manajemen kita bicara kalau ada skill di manajemen lagi ini kaitan dengan ini. Di organisasi semua organisasi kita ada dalam tiga level ini. Jadi top manajemennya, middle manajemennya, lalu lower manajemen. Jadi kalau bicara kerja dan segala macam itu, uh, nanti kita datang ahli manajemen yang bicara soal itu, ada yang ada di lower manajemen, ada yang bicara soal lower manajemennya, middle-nya, dan ada yang hanya bicara mengenai topnya. Top ini bicara soal manajemen. Kalau di lower atau middle ini bicara operasional manajemen itu. Ini Frederick William Taylor, mereka bicara soal itu. Elton Mayo bicara soal manajemen. Itu juga berdasarkan pengalaman mereka masing-masing dalam bekerja. Taylor itu selalu terlibat di urusan operasional kerja. Ya, dia punya pandangan manajemen itu seperti itu. Sementara Elton Mayo itu bukan Henry Fayol. Henry Fayol itu dia bicara soal orang bicara 14 prinsip dari Henry Fayol. Itu bicara di level manajemen. Karena dia banyak terlibat di level atasnya. Tapi ini skill yang dilihat kalau bisa dimiliki baik itu supaya pekerjaan jalan. Kalau kita ada di topnya, itu skill seperti apa yang memang dibutuhkan. Oke, ada conceptual skills. Kalau di top itu pengetahuan dari conceptual skills kita itu mesti banyak, lebih besar dibutuhkan daripada technical skill. Kita juga perlu punya human skill yang baik, karena kita juga memimpin orang di situ. Orang di middle ini, ya, jadi human skill-nya besar, oke. Di conceptual skills juga itu penting bagi mereka. Mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab mereka, bidangnya itu kerjakan apa, mereka harus paham itu. Human skill ini penting karena mereka ada di antara top dan lower. Jadi mereka mendengar, menerjemahkan apa perintah dari topnya itu eh, lower management. Jadi human skill dibutuhkan di sini banyak. Antara juga mereka harus memiliki conceptual skills mengenai bidangnya itu. Nah, lalu orang di lower management, manajemen operasional di bawah ini dibutuhkan orang dengan technical skill yang besar. Agar lebih banyak dengan technical skill seperti itu. Lalu human skillnya juga cukup, tapi conceptual skill tidak penting juga bagi mereka. Mereka orang kerja, orang bukan konseptor kalau pikir begitu. Nah, ini manajemen skills yang mungkin dibutuhkan dalam fungsi kantor yang kita kerja. Kepala bidang itu kepala kantor di sana, lalu kepala bidang di level middle-nya, kepala seksi di bawah ya. Jadi, eselon 4. Nah, itu saja. Jadi nanti kalau saya kirim baca-baca saja. Oke. Siap. Baik.
Kalau tidak ada komentar lagi, kita akhiri dulu. Bisa? Siap. Siap, Prof. Materinya kita Bisa bisa ya? dapat bagi. Jadi saya kirim ini untuk baca-baca saja. Bahan-bahan Siap. ini. Baik, Prof. Makasih. Oke. Terima kasih banyak. Makasih, Prof. Selamat Terima bergabung. kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima Malam. kasih, Prof. Selamat malam. Ya, terima kasih, Prof. Selamat malam. Selamat bergabung. Lalu memastikan semua supaya clear ya. Clear Siap, Prof. Hormat. status kita sebagai student itu mesti clear supaya aman kita. Baik, siap, Prof. Begitu. Iya, Prof. Ya. Baik, terima kasih. Makasih, Prof. Take it easy. Santai saja. Jaga kesehatan dan tetap berdoa ya. Supaya ini kita selesai. Ya, makasih, Prof. Oke. Prof. Selamat malam semua. Minta maaf terlambat gabung. Aduh. Malam, Kakak David. Malam, Ibu Wiwi. Kakak Linda. Iya, malam, Ibu Ruth. Selamat malam minggu. Ya, selamat malam. Selamat malam minggu semuanya. Ya. Halo, Bapak. Selamat malam minggu. Weekend. Oke. Ya. Ibu, selamat